Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dan semoga dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di mata pelajaran layanan lembaga keuangan syariah, Ibu akan menjelaskan tentang bab atau materi yang akan kita bahas pada semester ganjil ini. Materi yang pertama adalah safe deposit box, yang kedua adalah leasing syariah atau IMBT, yang ketiga pegadaian syariah dan asuransi syariah, yang keempat penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah, yang kelima kelayakan pembiayaan nasabah. Bab yang pertama adalah safe deposit box. Nah, di sini ada contoh dari gambar safe deposit box. Bisa kalian lihat bentuknya ya. Layanan safe deposit box atau SDB ini merupakan jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Untuk bahan pembuatan box itu sendiri memang harus terbuat dari bahan baja yang tahan api untuk menghindari risiko kebakaran atau kemalingan pada bank yang sangat mungkin bisa terjadi pada sebuah bank. Nah, di sini ada contoh foto seorang karyawan bank yang sedang membuka atau memeriksa dari safe deposit box. Safe deposit box ini sendiri berbentuk kotak dengan ukuran tertentu dan disewakan kepada para nasabah yang mempunyai kepentingan untuk menyimpan dokumen-dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Pembukaan SDB atau safe deposit box dilakukan dengan 2 buah anak kunci, di mana satu pihak pemegang kunci adalah bank dan pihak lainnya adalah nasabah yang menggunakan jasa safe deposit box. Kemudian jenis barang yang diperbolehkan untuk ditaruh atau disimpan dalam safe deposit box. Yang pertama adalah barang yang bernilai tinggi, di mana pemiliknya merasa tidak aman untuk menyimpannya di rumah. Yang kedua, surat-surat berharga dan surat-surat penting seperti sertifikat rumah, ijazah, paspor, bilet deposito, dan juga yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, benda-benda berharga seperti emas, mutiara, berlian, intan, permata, dan benda-benda berharga lainnya. Kemudian ada juga barang yang dilarang untuk ditaruh di safe deposit box. Yang pertama adalah narkotika dan sejenisnya. Ini sudah sangat jelas sekali ya, tidak boleh ditaruh di safe deposit box. Yang kedua, bahan yang mudah meledak seperti bom atau yang lainnya. Yang ketiga adalah barang-barang terlarang lainnya, mungkin seperti senjata, pisau, keris, atau barang-barang yang berbahaya lainnya. Nah, di sini ada juga foto dari safe deposit box yang terbuka. Nah, kalian bisa lihat di sini selain terdapat kunci dalam di depan safe deposit box itu sendiri ada nomor-nomor yang merupakan nomor ini merupakan nomor rahasia yang memang hanya tertulis di boxnya dan juga di kuncinya, dan memang ini nomornya harus sama, harus klop. Apabila misalnya kunci tersebut di kunci tersebut tertulis nomornya adalah 1312, maka di box tersebut juga harus tertera nomor yang sama. Jangan sampai salah atau berbeda. Kalau berbeda bisa bilang bahwasanya memang itu kuncinya adalah kunci yang salah.
Kemudian apa sih keuntungan bagi sebuah bank yang membuka jasa safe deposit box? Yang pertama pastinya ada biaya sewa yang akan didapatkan oleh bank. Jadi nasabah wajib membayar biaya sewa, dan biaya sewanya ini memang ada beberapa bank yang meminta untuk dilunasi di awal. Ada juga memang beberapa bank yang meminta dibayarkan di akhir tenor. Tergantung dari ketentuan banknya masing-masing. Kemudian selain biaya sewa, yang kedua, bank akan mendapatkan uang setoran jaminan yang mengendap. Jadi uang setoran jaminan ini harus dibayarkan di awal pada saat nasabah membuka atau meminta pelayanan SDB, dan uang jaminan ini tidak boleh diambil sampai dengan akhir tenor selesai. Yang ketiga adalah dengan adanya produk safe deposit box, tentunya ini meningkatkan mutu dari pelayanan sebuah bank kepada nasabah, sehingga bisa menjamin kenyamanan dan juga menambahkan kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut. Kemudian apa sih keuntungan dari menggunakan safe deposit box bagi seorang nasabah? Yang pertama pastinya kerahasiaan dari barang-barang yang disimpan itu akan terjamin, karena pihak bank tidak perlu tahu isi di safe deposit box tersebut selama tidak melanggar aturan yang telah ditentukan. Kemudian keamanan dokumen juga terjamin karena peralatan keamanan yang canggih. SDB ini selain terbuat dari bahan yang tahan api, terdapat juga 2 buah kunci yang masing-masing dipegang oleh bank dan nasabah, serta tidak boleh dibuka hanya oleh satu pihak saja. Jadi ketika satu pihak, misalnya bank ingin membuka safe deposit box tersebut, maka harus disaksikan dan dihadiri oleh nasabah yang bersangkutan. Jadi tidak boleh dibuka hanya oleh salah satu pihak, begitupun sebaliknya. Jadi benar-benar aman dan terjamin keamanannya. Dan kemudian terkait biaya-biaya untuk produk safe deposit box ini, tentunya ada biaya yang harus dibayarkan oleh seorang nasabah kepada bank. Yang pertama adalah biaya sewa yang besarnya tergantung dari ukuran boxnya dan juga tergantung dari jangka waktu sewanya. Biaya sewa ini biasanya dibayarkan per tahun. Misalnya ada seorang nasabah yang ingin menyewa atau menyimpan barangnya selama 3 tahun ke depan, maka per 1 tahun nasabah tersebut wajib membayar biaya sewanya di awal. Jadi biaya sewa ini memang harus kesepakatan antara dua pihak dan tergantung dari ukuran boxnya, serta tergantung juga dari jenis barang yang akan disimpan. Kemudian yang kedua, bank akan mendapatkan setoran jaminan juga, yang tadi memang sudah kita bahas ya, yang merupakan biaya pengganti apabila kunci yang dipegang oleh nasabah itu hilang dan box harus dibongkar. Jadi ketika dua kunci ini sudah diberikan kepada kedua belah pihak dan salah satu pihak itu menghilangkan kunci tersebut, maka box tersebut harus dibongkar dan diganti kuncinya dengan kunci yang baru. Akan tetapi jika terjadi masalah, maka safe deposit box ini tidak boleh diperpanjang. Jadi kalau ketika ada kunci yang hilang, maka harus diganti yang baru atau dibongkar, atau juga bisa dihentikan dan dipindahkan kepada box yang baru. Nah, setelah dilakukan penyelesaian, baru setoran dari uang jaminannya dapat diambil kembali. Nah, ini ada beberapa hal yang memang sifatnya penting ya dalam produk safe deposit box ini. Yang pertama, biasanya untuk menyewa sebuah safe deposit box, pihak perbankan ini lebih mengutamakan nasabah yang sudah lama atau nasabah yang sudah existing di bank tersebut.
nasabah lama dan aktif berhubungan dengan bank tersebut, serta selalu mempunyai etikat baik, atau mungkin bisa kita sebut sebagai nasabah primer atau nasabah prioritas. Nah, akan tetapi bank juga membolehkan atau menyediakan safe deposit box bagi nasabah yang baru atau bagi nasabah sekunder, dalam artian bukan nasabah prioritas. Tapi memang bank lebih mengutamakan pelayanan safe deposit box ini kepada nasabah-nasabah primer atau nasabah prioritas saja. Kemudian, jika anak kunci yang dipegang nasabah itu hilang, maka nasabah cukup melaporkannya ke bank dengan membawa surat keterangan dari kepolisian. Kemudian bank akan membuka safe deposit box tersebut dan dengan disaksikan oleh pihak yang berwenang, atau maksudnya di sini adalah nasabah, untuk kemudian diperpanjang kembali penyimpanan barangnya dengan dikenakan setoran jaminan pada kunci yang baru. Yang ketiga, untuk menjadi pemegang safe deposit box tidaklah rumit, bahkan sangat mudah dan sederhana sekali caranya. Nasabah cukup menyerahkan fotokopi KTP atau SIM atau paspor serta pas foto. Begitu juga saat nasabah mau membuka atau menyimpannya, menyimpan kotaknya, maka nasabah cukup melaporkan dan menunjukkan kartu identitas dari SDB. Jadi nanti ketika kita mau membuka pelayanan SDB ini, itu kan caranya sangat gak mudah ya, hanya menyerahkan fotokopi identitas saja. Dan nanti ketika sudah mendapatkan pelayanan safe deposit box, barangnya sudah ditaruh di box tersebut, maka nasabah akan mendapatkan kartu identitas SDB. Jadi akan tertulis di situ berapa nomor dari kotaknya, dan juga kuncinya tuh nanti berbentuk apa, barangnya berbentuk apa, dan berapa nominal dari barang tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan safe deposit box. Bagi yang ingin menanyakan, bisa langsung ditanyakan di komentar atau ditanyakan secara pribadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.